kan Bu Tis? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nanti kan kita akan mengadakan observasi di kelas Ibu. Jadi kalau boleh tahu untuk pembelajaran nanti apa tujuan yang ingin Ibu capai? Kita materi nanti tentang fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu kan buat grafik. Jadi dari grafik itu agar siswa itu lebih mudah menentukan titik puncak dan membuat grafik, kita pakai aplikasi GeoGebra melalui Android yang mereka punya. Oh iya. Jadi menentukan grafik ya, membuat grafik. Ya, luar biasa. Nah, untuk menentukan grafik berarti nanti kira-kira rencana pelaksanaannya atau gambarannya gimana Bu kalau boleh tahu? Di situ kita kan menentukan dulu persamaan yang akan dijadikan grafik gitu kan. Kita memberikan persamaan kepada siswa, kemudian siswa menginputkan persamaan tersebut ke dalam Android yang sudah di aplikasi GeoGebra. Nah, dari persamaan itu bisalah terbentuk grafik yang mereka bikin gitu. Dari soal yang ada, grafik terbentuk dari aplikasi GeoGebra itu. Oh, berarti Ibu yang memberikan persamaan, nanti anak yang membuatnya, menginputkan. Kemudian nanti teknisnya apakah anak ada individual atau berkelompok? Oh enggak, kami sengaja anak dikelompokkan biar dia bisa berdiskusi gitu kan, cara membuat grafik gitu. Ya, luar biasa Ibu ya. Berarti di sini sudah ada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasinya ya Bu ya. Nah, kemudian untuk di akhir pembelajarannya kira-kira apa yang Ibu lakukan? Dari pembelajaran setelah mereka dapat hasil, dapat grafik dan menemukan titik puncak, nah di situ kita akan menarik kesimpulan. Nah di situ kesimpulan apa yang bisa diambil, nah baru nanti dari kesimpulan kita jawab lagi kesimpulan yang mereka ambil dan kita perjelas lagi atau kesimpulan di pembelajaran mereka. Jadi bersama-sama ya. Nah nanti kira-kira itu pasti ada keinginan gitu ya dalam pembelajaran ini. Kira apa keinginan dalam hati Ibu pada pelaksanaan pembelajaran itu? Ya, lebih mengembangkan lagi dalam media pembelajaran, metode pembelajaran lebih ditingkatkan lagi yang lebih menarik siswa supaya berminat lagi dalam belajar nanti. Ya, berarti fokusnya ke pengembangan media ya. Oke, luar biasa Bu Ti. Nanti mudah-mudahan berjalan lancar dan semangat untuk proses pembelajaran. Terima kasih ya Bu Ti. Kita mulai pembelajaran kita tentang fungsi kuadrat. Kemarin fungsi kuadrat itu bertujuan untuk membuat suatu grafik fungsi kuadrat agar kalian bisa menentukan titik puncak, kemudian titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan sumbu simetri. Nah itu kalau misalkan dengan GeoGebra itu lebih gampang ya, melihat titik puncak, kemudian melihat titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah sekarang kita buka GeoGebra kita. Fokus belajar kita. Fokus, lebih fokus lagi. Coba kamu cara nafas panjang melalui hidung. Ya, melalui mulut. Ulang lagi, sekali lagi. Tarik nafas lewat hidung. Lepaskan. Oke. Dari leg. Ya, bisa kita lanjutkan lagi. Posisinya lagi diskusi. Coba, diam. Aplikasi GeoGebra silakan dibuka. Ya, setelah dibuka, diketik Y sama dengan X kuadrat kurang 4X sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Sudah, kamu buka aplikasinya, kemudian kamu lihat grafiknya, berapa titik puncaknya, lihat titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Sudah dapat? Ya. Tentukan A-nya berapa? A-nya ya. A-nya berapa? titik puncak. X kuadrat kurang 4X kurang 5. Nilai A, B, C bisa menunjukkan dari situ. A-nya berapa? A-nya 1. Ya, B-nya? B-nya 4. B4, C-nya? Minimal. Oke. Bukan. Ya ini atas. Atas. Puncaknya berapa? 2 dan min 9. Berapa nilai A? Berapa nilai A-nya? 1. B?
B-nya min 4, C-nya. D-nya minimal. Oke, berarti udah paham ya dengan aplikasi GeoGebra yang kita gunakan. Berarti dengan satu persamaan kita bisa melihat, kita tarik kesimpulan ya dari aplikasi GeoGebra. Kita lihat bahwa jika A itu bernilai kecil dari 1, maka grafik terbuka ke atas, ke bawah. Jika A sama dengan atau besar dari 1, grafik terbuka ke atas. Nah, itu kesimpulannya ya. Jadi aplikasi GeoGebra mempermudah kita untuk melihat grafik yang akan kita lukis untuk fungsi kuadrat. Jadi kita tidak mencari-cari lagi, dengan grafik kita sudah bisa menentukan titik puncak dari grafik fungsi. Baik ya Bu Tin ya, tadi kita sudah mulai kita ingat kembali tujuan pembelajaran yang ketika kita melakukan observasi kemarin ya. Dan pembelajaran kemarin kebetulan kita memakai materi untuk fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu kan menggunakan grafik. Iya. Jadi untuk mempermudah anak melihat grafik itu kita memakai aplikasi GeoGebra. Tujuannya agar anak mampu mengaplikasikan aplikasi yang kita gunakan untuk melihat grafik di aplikasi GeoGebra tersebut. Jadi menjadikan anak gampang untuk melihat titik puncak dan titik bantu sumbu X dan sumbu Y dari grafik yang kita buat dari aplikasi GeoGebra tersebut. Gitu. Iya, kemarin ketika observasi itu sudah terlihat Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menggunakan beranya. Jadi luar biasa. Di situ kita sebagai guru, saya selaku Indah selaku observer pun melihat di situ senang karena keaktifan. Ya. Nah, jadi setelah Ibu menggunakan aplikasi GeoGebra yang tadi, nah di situ apakah kemarin itu Ibu menemukan kendala di dalam menggunakan aplikasi saat pembelajaran? Ya, kendala kadang-kadang untuk mengaplikasi GeoGebra itu kan pakai data. Oh iya. Jadi kadang-kadang anak-anak kan tidak mempunyai data gitu kan. Jadi agak terkendala kadang-kadang, itu kendala yang pertama data. Kendala yang kedua, aplikasi itu kan besar ininya. Namanya tuh ukuran dalam handphone. Jadi kadang-kadang anak-anak tidak bisa menginstal karena Android mereka penuh. Nah, di situ kadang-kadang kendalanya gitu kan. Jadi terpaksa saya suruh dulu buang aplikasi yang tidak penting. Jadi ini penting, saya bilang disuruh berdiri sendiri, mandiri untuk menginputkan persamaan yang telah diberikan gitu. Nah dari situ mereka step by step, langkah-langkahnya mereka ikuti, akhirnya mampu mereka selesaikan gitu. Iya, luar biasa Bu. Nah di situ kemarin seperti yang kita sudah bicarakan, nah sebenarnya secara tidak langsung ya, tanpa disebutkan ke anak ya, Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi proses. Betul. Nah seperti kita bicarakan sebelum observasi itu bisa jadi kita berbagi dengan kawan-kawan sejawat gitu. Jadi luar biasa karena kita rasanya kita sudah memiliki pengetahuan. Nah jadi selain berguna untuk diri kita sendiri, nah Bu, tentunya kita mencoba juga berbagi kepada orang lain atau kepada MGMP gitu ya. Nah kemudian jadi nantinya kalau di MGMP sebagai narasumber, sebagai narasumber. Nah kira-kira nanti ini kan komunitasnya Bu ya, MGMP ini komunitas kita matematika. Nah bagaimana kira-kira yang terpikirkan sama Ibu untuk menjadi narasumber di MGMP ini rencananya? Iya, Ketua MGMP pernah bilang nanti ada materi gitu, bisa nggak kira-kira. Nah kalau seandainya materi itu kita pahami, kan bisa kita bilang sama ketua kita untuk bisa saya siap untuk jadi narasumber gitu. Iya. Kan bisa seperti itu. Iya. Jadi siap ya Bu ya, selalu siap diri kita untuk berbagi tadi. Nah berbagi tadi. Jadi mudah-mudahan nanti pengetahuan kita terkait pembelajaran diferensiasi ini berkembang dan bisa kita sharing juga kepada orang lain. Bermanfaat untuk semua. Iya. Nah kemudian handphone ini kan penting ini untuk melihat gimana speaking yang bisa mampu untuk memang meningkatkan semangat anak untuk belajar gitu. Nah kalau seandainya bisa saya menerapkan, bisa kita memakai gitu kan, nah itu akan diterapkan gitu. Mana yang kita mampu juga untuk melaksanakan itu ke anak gitu. Iya. Jadi yang saya ambil di sini Ibu Tin luar biasa ingin selalu belajar. Tadi diferensiasi ingin selalu belajar, kemudian sosial emosionalnya juga semangat yang tinggi untuk belajar. Jadi nanti mudah-mudahan niat S-Baking tadi kesampaian ya Bu ya. Jadi pembelajaran kita berikutnya sepertinya anak lebih antusias lagi. Ya. Nah kemudian
ya dari semua nih kita seandainya kita sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi sosial emosional sudah Ibu coba tadi. Nah, secara keseluruhan apa sih yang Ibu harapkan dari pembelajaran yang Ibu berikan kepada anak itu? Yang diharapkan cuman kesuksesan anak mampu dalam menyelesaikan setiap soal yang kita berikan. Anak senang dalam belajar matematika, merubah lagi prinsip mereka yang mengatakan angka-angka itu tidak menyenangkan. Nah, saya cuma ingin itu supaya anak setiap kita masuk itu bahagia, bukannya merengut gitu kan. Nah, jadi kita menginginkan jadi apa yang kita terangkan mereka mampu menyelesaikan, mereka mampu memahami. Nah, itu satu untuk kita bisa menyampaikan pembelajaran yang bisa menggembirakan di dalam kelas itu tersedia itu sarana dan prasarana gitu kalau untuk sekolah. Untuk teman sejawat seperti Bu Linda, saya senang sekali karena sering membantu. Ayo, terima kasih sama-sama ya, sekali, karena setiap kendala yang saya hadapi saya selalu berbicara dan berbincang selalu dengan Bu Linda, apalagi gitu kan selalu seperti itu. Nah, dari situ sudah membantu kita untuk lebih meningkatkan cara belajar yang lebih baik lagi. Ya. Terima kasih juga ya Bu Tin ya, kita selaku tim matematika kita saling memberikan masukan juga ya supaya mungkin pembelajaran yang kita harapkan tadi tercapai ya.